Pemirsa, kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan tidak hanya menyisakan duka, tetapi juga tanda tanya besar. Pola kasusnya kompleks, terindikasi bunuh diri, namun dugaan pembunuhan berencana juga menguat. Para ahli pun mendorong penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap fakta sebenarnya. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan menyisakan teka-teki. Hingga kini, belum ada yang tahu pasti apakah pria 39 tahun itu meninggal akibat bunuh diri atau pembunuhan yang direncanakan secara rapi. Mantan Wakapolri Komjen Pol Ogroseno menilai ada 3 hal penting yang harus menjadi perhatian penyidik dalam melakukan penyelidikannya, yakni bagaimana posisi lakban melilit kepala korban, otopsi menyeluruh pada korban, dan analisa kriminal untuk menentukan posisi terakhir korban. Makanya saya bilang di TKP ini karena tubuh korban sudah meninggal, itu olah TKP di lokasi kejadian di kamar yang bersangkutan harus cukup jeli melihat bagaimana posisi laban, ya seperti diceritakan tadi kan, bisa dari kanan atau kiri, atau mungkin laban itu ada yang terputus atau semuanya utuh dililit seperti misalnya kita melilit paket gitu ya, seperti itu. Ini butuh benar-benar keahlian. Jadi posisi lakban tadi itu benar-benar harus dibuka. Yang buka adalah dokter forensik di TKP. Itu membuat berita acara. Yang kedua, hasil otopsi. Itu yang harus dilakukan secara teliti. Yang ketiga, analisa kriminal. Itu yang membantu nanti bisa mendukung petunjuk bagaimana posisi korban terakhir dan bagaimana hasil pemeriksaan atau otopsi yang dilakukan oleh dokter-dokter forensik tadi. Sosiolog Kriminalitas UGM Suprapto menilai kondisi kepala yang terlilit penuh dengan lakban tak mungkin dilakukan sendiri. Karena itu harus dilakukan penyelidikan secara menyeluruh. Ya, jadi kalau kita melihat posisi ataupun kondisi korban yang terlilit penuh gitu ya seluruh kepala, sepertinya itu tidak mungkin bahwa dilakukan oleh diri sendiri. Meskipun ada temuan bahwa di lakban itu ada sidik jari korban gitu ya, karena bisa saja si pelaku itu menggunakan sarung tangan sementara kemudian tangan korban ditempelkan di lakban itu. Tetapi memang di satu sisi dinyatakan bahwa CCTV tidak menunjukkan ada tanda-tanda kekerasan, kemudian juga akses untuk menuju ke kamar itu hanya searah dan itu terkunci dari dalam. Ini saya kira perlu didalami juga karena ada informasi bahwa sebelum itu mereka si korban ini mendapat kiriman makanan lalu dia keluar sebentar dan seterusnya gitu. Sangat mungkin bahwa makanan itu berisi bius gitu sehingga ketika dia dilakban dalam kondisi tidur lelap, bius dalam dosis tinggi karena waktunya sangat pendek. Jadi saya kira memang perlu dilakukan penyelidikan secara komprehensif. Hingga kini, penyelidik Polda Metro Jaya dan tim forensik masih mempelajari sejumlah barang bukti, baik hasil rekaman kamera CCTV, hasil otopsi, dan jejak digital korban. Kapolda Metro Jaya menyebut kasus ini akan terkuak dalam waktu sepekan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.